Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kami masih membahas tema awas diabetes mellitus. Terakhir tadi di segmen 2 ada Pak Bekti dari Surabaya yang menanyakan kepada dokter. Tadi Pak Bekti menanyakan untuk insulin sendiri ini, Pak Bekti meyakini bahwa ini terbuat dari satu bahan dari ikan, begitu dok? Apakah memang benar begitu? Kalau memang iya, ikan jenis apa yang mungkin sekiranya bisa dikonsumsi langsung oleh Pak Bekti, begitu dok? Jadi untuk Pak Bekti tidak usah khawatir, dengan teknologi yang makin maju saat ini, insulin yang kita gunakan sudah mendekati manusia. Jadi bahkan sesempurna manusia. Insulin manusia ya? Jadi ada human insulin ya, bahkan yang terakhir analog insulin. Jadi jangankan untuk dari hewan ya, dari hewan yang kita suntikan itu untuk saat baik itu harganya juga sudah bisa dapat dibeli oleh masyarakat, bahkan di Askes, di BPJS semua ada. Dengan menggunakan insulin yang tercanggih, yang terkini yang diproduksi, yaitu insulin analog. Kalau yang dari hewan itu memang dulunya dan itu banyak menimbulkan kontroversi dari pakar-pakar endokrin. Teman-teman KIMD itu juga mengatakan bahwa ini digunakan untuk obat, tapi beberapa hewan yang digunakan memang ya tidak perlu dibahas di sini sebenarnya, dari hewan yang tidak dianjurkan. Oke, baik. Kalau mungkin dari makanan dok, atau hasil ikan laut, apa yang mungkin dapat meningkatkan produksi insulin tubuh, atau tidak hanya ikan laut ya, mungkin dari sayur-sayuran atau buah-buahan, adakah yang bisa meningkatkan produksi insulin dalam tubuh jika dikonsumsi dok? Ya, banyak dari makanan-makanan kita, makanan Indonesia juga asli ya, yang sebenarnya bagus untuk tidak secara langsung memproduksi insulin, tapi membuat pankreas kita bekerja lebih baik. Ya. Jadi akhirnya akan menurunkan kadar gula darah. Ya. Ada salah satunya bawang ya, bawang putih, bawang merah itu juga bagus untuk dikonsumsi. Oke, baik. Kita lihat lagi dok, satu artikel lagi ini yang saya ambil. Coba ditampilkan dulu artikelnya. Ya, bahaya makan mie instan dengan nasi. Nah, ini bisa dikatakan banyak ya masyarakat di sekitar kita yang mengkonsumsi makanan semacam ini ya dokter ya, ketika nasi yang notabene karbohidrat ditambah dengan mie instan. Nah, apakah ini juga menjadi satu pemicu diabetes? Dijawab nanti dok, karena ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, di mana? Ya. Ya, silakan. Halo. Ya. Ini saya mau tanya. Iya, dengan Ibu siapa? Maaf. Ibu Erda. Di mana Ibu? Di Gresik. Silakan Bu. Ini saya tanya. Suami saya itu dulu pernah Oke. Dokternya stop. Suami saya itu buat terus tapi yang mengatakan tuh saya tahunya disuntik insulin. Disuntik insulin? Iya, terus saya tanyakan hasil-hasil lainnya itu kok saya tidak diberitahu tuh. Hasilnya ini diagnosisnya kayak apa? Saya suami saya selama ini tidak beritahu kok. Jadi saya sudah beritahu itu saya tidak beritahu. Oke. Lalu kondisinya saat ini seperti apa Ibu setelah? Alhamdulillah saya sampai saat ini saya tidak pernah mengeluh untuk sakit diabetes. Oke. Yang menjadi kekhawatiran Ibu apa? Yang menjadi pertanyaan saya itu, kami saya selama ini tidak pernah punya sakit diabetes, tapi kok bisa disuntik insulin. Oke. Jadi setelah opname itu tidak memeriksakan lagi Bu? Betul. Tapi pada saat kontrol beberapa bulan itu kok dilakukan kembali, tidak apa-apa. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak, terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selamat malam. Dok, Ibu dari Gresik ini suaminya pernah opname,
mungkin ibu tidak mengetahui ya awalnya suaminya menderita diabetes atau tidak, tapi sang dokter menyuntikkan insulin, tapi justru malah setelah diberikan suntikan insulin itu kondisinya lebih baik. Nah, ini apa tips yang bisa dokter berikan untuk suami dari ibu yang di Gresik tadi ini, dok? Terima kasih. Jadi sering ini kejadian bahwa di sehari-hari bahwa penderita atau masyarakat kita tidak mengetahui bahwa mereka sudah mengidap diabetes mellitus di Tidak menyadari ya bahwa kita menderita. Oke. Diketahui setelah kadang datang dengan mengeluh kakinya kesemutan. Nah, Ditanya, ibu ada diabetes atau bapak ada diabetes? Tidak ada diabetes. Bahkan kadang-kadang gejala 3P-nya itu tidak ada. apa itu, dok? 3P itu? Poliuri, polidipsi, polifagi. Poliuri itu kencing yang banyak, haus, polidipsi, haus banyak minum, dan polifagi banyak rasa lapar terus. Ya. Oh gitu ya. Jadi jika ada 3 gejala itu patut dikhawatirkan salah satu gejala bukan sudah menjadi gejala pasti dia menderita diabetes, tapi salah satu patokan bahwa itu. tapi memang harus diyakinkan dengan pemeriksaan medis kadar begitu ya? gula darah dan lain-lain. Oke, baik. Semoga jawaban dari Jadi dokter. gula darah Oke. di atas 200 untuk yang 2 jam atau tidak puasa itu sudah diagnosa diabetes. Oke. Kalau ada kasus tertentu ya. Oke. Kalau puasa di atas 126. Oke, baik. Terakhir tadi ada print screen, dok, tentang bahaya mengkonsumsi makanan mie instan dengan nasi, dok. Dijawab nanti ada, karena kita harus jeda dulu, dan nanti ada beberapa rekan lagi yang bergabung bersama kami dari catering diet dan juga dari seorang personal trainer. Tetaplah di lobby, kami akan kembali sesaat lagi.